Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut atas dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, usai mendatangi rumah korban, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq meminta semua pihak menahan diri untuk tidak beropini. Kasus bunuh diri anak pelajar di Garut tidak sesederhana seperti yang kita kira. Variabelnya sangat banyak, dan untuk membuktikan seluruh latar belakang dan variabel-variabel yang menjadi problem sehingga terjadi bunuh diri, maka ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu untuk memudahkan melakukan investigatif. Yang kedua, tim investigatif dibentuk, terdiri dari 1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, yang ketiga unsur kepolisian, yang keempat unsur psikolog yang nanti akan bekerja mengungkap dari seluruh problematika yang terjadi sehingga kita bisa mengambil solusi-solusi ke depan. Untuk itu mohon dukungannya, semoga langkah-langkah kami bisa menjawab seluruh kegelisahan publik. Sudah ada proses komunikasi mengenai persoalan ini, dan kami juga sudah membawa tim Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pendidikan untuk bisa menelaah persoalan ini lebih utuh. Dan tadi ada permintaan dari warga agar semua pihak untuk menahan diri beropini supaya tidak memperburuk suasana, supaya kita juga menghormati suasana juga. Pemirsa, eksekusi lahan di Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa yang mengalami luka di kepala. Adapun tanah sengketa ditempati warga yang bermukim di 3 lingkungan selama puluhan tahun. Warga juga mengaku membayar pajak setiap tahun. Kita punya surat tanah antara si Parinduri dan kawan-kawan lah, kita nggak tahu tuh. Parinduri itu siapa? Parinduri itulah sebagai penggugat dan tergugat di sana. Kita tidak kenal. Dia belum pernah jumpa dengan... Nggak pernah. Dan mereka nggak pernah menguasai tanah ini? Nggak pernah menguasai tanah ini. Berarti apakah ada permainan mafia? Nah, kita menduga itu, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Kericuhan membuat eksekusi lahan pun ditunda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai proses normalisasi saluran drainase di depan stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat. Pihak SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase yang tepat berada di depan pintu masuk SPBU tersebut. Capek, udah begini. Warga bisa dulu kan warga. Makanya Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir.
Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Taman Nasional Gunung Rinjani juga menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan satu tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyelidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih terus berlangsung. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kapolri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini polisi menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Jajaran Polda Metro Jaya juga sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya berharap hasil penyelidikan bisa segera terungkap. Kapolri juga menambahkan penyelidikan kali ini harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik, kemudian juga penelitian yang dilakukan secara mendalam, supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik keren. Kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan terkait dengan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Salah satunya adalah terkait persiapan almarhum yang akan bertugas ke Finlandia. Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru sempat berbelanja pakaian di mal pada tanggal 7 Juli 2025. Pakaian itu nantinya akan disiapkan Arya Daru untuk tugas di Helsinki, Finlandia pada akhir bulan Juli. Momen itu pula yang menjadi saat terakhir istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitasari, berkomunikasi dengan suaminya.
Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Arya Daru antri taksi untuk pulang ke Indekos usai belanja baju di mal. Pada saat berbelanja, Arya Daru masih video call dengan istrinya untuk memperlihatkan belanjaan bajunya dan tidak ada hal yang mencurigakan. Sekitar 1 jam dari terakhir berkontak dengan Arya Daru, istri Arya langsung menghubungi penjaga kos. Saat dalam perjalanan pulang di taksi, Arya Daru sudah tidak bisa dikontak istrinya. Namun dari pengakuan penjaga Indekos, Arya Daru tampak mengambil pesanan makanan via online sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan saat itu Daru juga sempat bertekur sapa dengan penjaga. Sebelum tidur, Arya memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Keluarga Arya menyebut persiapan berangkat bertugas ke Helsinki, Finlandia sudah 100%. Arya bahkan sudah membeli beberapa kebutuhan untuk bertugas di Finlandia. Persiapan Arya juga menjual kendaraan termasuk mobil karena kendaraan tersebut akan lama ditinggal. Sementara jika dibawa ke Yogyakarta tidak ada yang memakai. Dalam penugasan ini, Arya Daru akan langsung memboyong istri dan kedua anaknya. Ini berbeda dengan penugasan sebelumnya seperti di Timor Leste. Setahu keluarga, Arya Bagus akan bertugas di Finlandia selama 4 tahun. Meta Ayu dan anak-anak juga sudah mempersiapkan diri untuk ke Finlandia. Pemirsa, mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar dari masalah dan jangan ditiru. Seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya di hari pertama masuk sekolah. Korban diduga depresi karena dirundung guru dan teman-temannya. Kejadian kakak ditarik kerah acuk ya. Nah, awalnya kumaha eta teh? Awalnya makan nuju ngerjakeun di bangku. Nah, tiba-tiba di piwarang ieu kapayun lah gitu. Sauran. Udah mohon sauran, disamperkeun. Terus pas kapayun teh tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Payunan teh. Di kelas eta teh. Di kelas. Seueur jamin ningali berarti. Seueur. Tapi nu batur calalik we. Calalik. Jangan emang ngahaja berarti. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Ibunda PN, siswa kelas 10 SMA Negeri di Garut, Jawa Barat, sempat mengunggah cerita di media sosial. Unggahan terkait perubahan perilaku anaknya yang diduga dirundung teman-temannya di sekolah. Ibu korban juga mengungkap anaknya tidak naik kelas dan disarankan pindah sekolah. Korban diduga mengalami depresi dan ditemukan tak bernyawa pada Senin pagi 14 Juli lalu, tepat di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara pihak sekolah menegaskan tidak ada perundungan terhadap korban. Menanggapi soal status ya apa itu namanya teh di media sosial ibunya tentang ini kan tentang bullying anaknya, itu sebetulnya tidak benar gitu ya, karena siswa tersebut tidak ada bullying di sekolah. Bahkan kemarin pihak sekolah pun kan kedatangan dari dinas, dari instansi terkait, yaitu kepolisian dan yang lainnya, dan dihadirkan guru BK, KM di kelas, dan salah satu perwakilan kelas yang memaparkan tidak ada bullying di kelas tersebut. Di sisi lain, kepolisian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Polisi sedang mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kita sudah melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap wali kelas, kemudian guru BK, kemudian teman-teman sekelasnya, ya, termasuk wakil ketua dan bendaharanya. Nah, juga kita berkoordinasi dengan UPT PPA Kabupaten Garut, bahwa yang mana yang bersangkutan atau anak korban ini pernah datang ke UPT PPA bersama dengan tim cepat tangkap itu, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh unit
psikolog unit PPA. Para orang tua dan guru diimbau agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Jika menemukan tanda-tanda gejala depresi, segera konsultasi dengan ahli. Adapun perundungan merupakan perbuatan keji dan mengakhiri hidup, bukanlah jalan keluar bagi setiap masalah. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.